dalam keadaan krisis ya. Tapi itu berlangsung sekarang masih normal lah Pak krisis. Pak, definisi krisis itu kayak gimana sih sebenarnya Pak? Indikatornya apa ya Pak? Indikator krisis itu gimana? Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonomi sudah resesi, terus global juga resesi semua, nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian, kira-kira itu. Ada consumer confidence yang survei BI sama LPS itu lembaga terpisah, sama naik semua. Ada lagi retail sales index dari BI naik juga. Ada lagi penjualan mobil dari asosiasi naik juga kencang. Mau kita lihat gambaran naik kencang 7% terakhir pertumbuhannya. Sebelum tahun lalu negatif loh. Tahun lalu negatif. September, Oktober mulai positif, sekarang tumbuhnya 7%. Ada lagi Mandiri Spending Index. Mandiri apa? Spending Index. Mandiri Spending Index positif juga kan? Itu kan dari lembaga-lembaga yang berbeda. Semuanya converge ke sana. Artinya emang ekonomi emang betul-betul membaik. Dalam 1 tahun, momen mudik adalah puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi Fitch Ratings justru mengingatkan atau bahkan mengkritik kredibilitas fiskal Indonesia. Bagaimana Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi di periode mudik 2026? Saya Diah Megasari Anjaya, tanya langsung ke Mas Tukul Rifki, peneliti dan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia. Mas, gimana caranya agar momentum Lebaran ini nggak hilang dari pertumbuhan ekonomi? Ya, pertama mungkin kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita perlu lihat dulu sumber-sumber pertumbuhan ekonominya itu apa, gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu kan selalu disampaikannya adalah 50% dari ekonomi kita atau lebih itu adalah konsumsi masyarakat, gitu. Nah, ini kan artinya adalah bagaimana masyarakat ini konsumsinya itu bisa tetap terjaga walaupun tidak ada faktor musiman seperti Lebaran gitu, atau mungkin kalau di akhir tahun biasanya ada Nataru. Artinya kan gimana kita bisa menjaga sustainabilitas dari belanja ini tanpa ada faktor-faktor tersebut. Nah, tentu kalau kita bicara dengan bagaimana masyarakat melakukan konsumsi, maka daya belinya harus ada, gitu. Nah, daya belinya harus ada, ini bagaimana caranya kalau mereka punya income yang steady, mereka punya lapangan kerja yang berkualitas, gitu. Nah, ini yang kemudian masih sangat jarang terjadi di Indonesia. Ini mungkin salah satu indikator yang ingin saya sampaikan itu adalah di tahun 2025 itu FDI kita justru tumbuhnya negatif selama 3 kuartal, gitu. Padahal kita lagi nggak krisis, gitu. Kita pun lihat di tahun 2025 itu pertumbuhan atau penerimaan perpajakan kita tumbuhnya negatif. Hal yang juga hampir jarang terjadi kalau tidak ada krisis, gitu. PPH tumbuh negatif, PPN tumbuh negatif, artinya kan income masyarakat turun. Lalu kemudian belanja masyarakat turun, gitu. Nah, ini yang kemudian pemerintah perlu betul-betul benahi sehingga kemudian tanpa adanya booster seperti Ramadan atau Lebaran tetap masyarakat bisa belanja dengan level yang cukup tinggi. Kalau dengan gangguan harga minyak lalu level rupiah yang tembus 17, sedangkan pemerintah kan sudah men-set up ekonomi kita di kuartal pertama adalah 5,5%-an. Pertanyaannya adalah, mungkinkah 5,5% ini akan tercapai dengan gangguan-gangguan ini? Mungkin akan lebih sulit, gitu. Tapi mungkin yang ingin saya garis bawahi adalah 2 pertanyaan. 1, apakah pertumbuhan 5,5% ini mungkin atau enggak? Ada kemungkinan bisa, gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat pemerintah sangat jor-joran melakukan investasi. Kemarin impor banyak barang modal untuk KDMP, lalu kemudian juga belanja pemerintah di berbagai pos anggaran juga sangat didorong. Jadi ada kemungkinan rilis BPS mencapai 5,5%. Pertanyaan kedua, dan ini mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tumbuh 5,5% itu berkualitas atau enggak, gitu. Nah, ini yang belakangan sering kita pertanyakan. Pertumbuhan kita ini yang dilaporkan BPS itu di 5%, tapi kita menganggapnya itu adalah pertumbuhan yang kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Kenapa? Karena belakangan kita tumbuh itu ekonomi masih di kisaran 5%, tapi pertumbuhan upah real atau daya beli masyarakat itu kurang dari 1%, gitu. Artinya apa? Artinya
pertumbuhan ekonomi yang 5% ini bukan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, bukan dinikmati oleh para tenaga kerja, tapi lebih dinikmati oleh para pemilik modal gitu, capital owner. Nah, ini yang kemudian menjadi isu ketimpangan yang semakin parah di Indonesia. Makanya ini yang bisa mendudukan atau paling tidak bisa menjelaskan sedikit banyak kenapa di satu sisi kita tumbuh 5%, tapi kemudian kelas menengah kita terus menurun. Karena tumbuhnya ini bukan pertumbuhan yang inklusif yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya blur. Lalu Fitch Ratings juga mengkritisi kondisi ekonomi di Indonesia. Apakah bahwa Fitch mendowngrade outlook peringkat Indonesia menjadi sinyal bahwa pasar sebenarnya sudah sangat meragukan disiplin fiskal kita? Pertama mungkin yang lebih diragukan oleh pasar itu adalah kemampuan fiskal kita selain didisiplinnya adalah untuk kemudian memenuhi kewajibannya membayar utang. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sebetulnya jarang dibahas gitu. Dari dulu kita kan selalu mendengar adalah narasi fiskal bahwa berhutang itu nggak masalah gitu, asal produktif. Asal kemudian meningkatkan penerimaan dan seterusnya. Itu kayak udah di brainwash deh. Betul. Nah, itu kan kita dari dulu mendengar itu, dan sebetulnya pada poin tertentu itu betul terjadi gitu. Mungkin di awal tahun 2008, 2009, 2010 terjadi akumulasi utang, kemudian terjadi peningkatan penerimaan. Lewat periode itu, peningkatan utang nggak dibarengi oleh peningkatan penerimaan. Sehingga kemudian kalau kita lihat tadinya mungkin dari 100% penerimaan kita yang digunakan untuk kebutuhan pembayaran utang hanya 15%, 20%, sekarang sampai 34% gitu, bayar bunga utang plus pokok cicilannya. 34% debt service ratio istilahnya. Nah, itu menunjukkan adalah bahwa akumulasi utang tidak mencerminkan tambahan produktivitas di masyarakat yang bisa meningkatkan penerimaan gitu. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa belanja-belanja selama ini ada itu bukan belanja yang produktif. Dan kalau kita melihat pola belanja pemerintah sekarang, ini nggak menunjukkan pola belanja yang lebih produktif. Bahkan di beberapa aspek justru kita melihat penurunan produktivitas belanja dari fiskal kita. Nah, ini yang kemudian menjadi point of concern dari lembaga-lembaga rating. Fitch, Moody's, ini akumulasi utang secara terus-menerus, sedangkan belanjanya nggak belanja produktif. Gimana kemudian di depan utang-utang ini bisa terbayar gitu? Itu satu. Kedua, mungkin yang juga jarang diangkat adalah bahwa poin dari Fitch dan Moody's ini highlight terkait contingent liabilities. Artinya adalah potensi kewajiban kalau ada kerugian dari Danantara. Ini kan belum jelas. Dulu kan kalau BUMN merugi bisa dilakukan PMN, penanaman modal negara. Dan itu kan dilakukannya individual BUMN. Misalnya katakanlah BUMN A perlu suntikan modal disuntik APBN gitu. Itu cukup jelas gitu bahwa BUMN ini memberikan exposure beban ke fiskal. Sekarang ada Danantara gitu, katanya Danantara ini nggak membayar lagi dividen, tapi kalau BUMN ada apa-apa Danantara yang handle sendiri. Nah, pertanyaan dari lembaga rating, kalau yang default adalah Danantaranya, kontingensinya apakah masuk ke APBN atau enggak gitu? Karena semakin besar gitu. Ini kan udah agregasi dari semua BUMN jadi satu. Kalau default, semuanya default beratus-ratus atau beribu-ribu triliun gitu yang mereka bilang asetnya gitu. Nah, apakah ini jadi tanggungan APBN juga kalau misalnya worst case scenario bangkrut? Nah, itu yang ditanyakan oleh lembaga rating karena belum ada kejelasan gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah bukan misalnya fiskal harus A, harus B, tapi mereka lebih ke hal yang mendasar. A atau B nih, atau gimana gitu. Itu aja belum ada. Kepastian, gitu. Kepastian itu belum ada sehingga membuat mereka mendowngrade outlook-nya, belum sampai di ratingnya. Sebenarnya peringatan Fitch rating itu juga tepat 1 tahun Danantara ya kemarin. Betul, Cuma gini Mas, kita balikin lagi ke masalah utang. Ini kan concern banget ya tentang kredibilitas fiskal kita seperti itu. Rasio utang kita memang masih jauh di bawah ambang batas yang diatur oleh undang-undang yaitu 60%. Tetapi Mas, ini trennya kan naik terus ya.
Sebenarnya bagaimana, apa bedanya Indonesia, negara berkembang seperti Indonesia, emerging, dengan negara maju seperti, ya kok boleh negara maju aja rasio utangnya melebihi berapa kali lipatnya seperti itu. Ini penjelasannya seperti apa sih? Apa bedanya Indonesia dengan negara lain selain dari tadi yang Mas Rifki jelaskan dari sisi pendapatan? Ya. Contoh pertama mungkin ini satu hal adalah dari tenor utangnya. Rata-rata tenor utang. Ini saya ambil contoh adalah perbandingan Indonesia sama Singapura. Ya, kalau saya nggak salah, Indonesia itu rata-rata jatuh tempo utang itu 8-10 tahun. Jadi 40% dari PDB ini perlu lunas dalam 8-10 tahun. Gitu. Nah, Singapura itu mungkin lebih tinggi. Dia itu sampai katakanlah di atas 100% PDB, mungkin 120 atau mungkin lebih. Tapi mereka jatuh tempo utangnya bisa 50 tahun. Gitu. Jadi utang yang dia mungkin 1,5 kali atau 1,2 kali lipat PDB tahun ini, tapi dia bisa punya waktu nyicil 50 tahun. Kita hanya 10 tahun gitu. Jadi tentu mereka cicilan per tahunnya jadi lebih kecil gitu, jadi lebih murah. Itu satu. Kedua adalah rasio pajak. Ini kan kita bayar utang itu bukan dari PDB, tapi dari penerimaan perpajakan gitu. Negara-negara maju rasio utangnya bisa di atas 30% PDB, 30% PDB. Jadi kalau kita kan hanya 9-10% gitu. Jadi kemampuan bayar mereka itu sudah lebih 3 kali lipat lebih besar dari sisi perpajakan gitu. Nah, yang berikutnya adalah belanja mereka produktif gitu. Jadi belanjanya ini, belanja fiskalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk kemudian proyek-proyek yang kemudian returnnya jelas. Ini bukan banyak-banyak proyek yang kemudian lalu kosong atau proyek yang kemudian secara sosioekonomi tidak menghasilkan positif return, tapi proyek-proyek yang betul-betul menghasilkan positif return gitu. Nah, sehingga kemudian mereka ini kemampuan bayarnya juga lebih solid dibanding kita. Dan mungkin hal lain yang perlu saya highlight adalah di negara maju itu informalitasnya sangat rendah gitu. Ini memang masalah struktural. Kita yang bayar pajak mungkin hanya setengah dari penduduk Indonesia atau bahkan kurang gitu. Mereka 100% atau hampir 100% bayar pajak. Kita bumikan lagi tentang bunga utang, Mas. Ini kan 17% dari pendapatan. Selama ini kita selalu fokusnya ke rasio utang terhadap PDB. Kalau masyarakat pinjam uang di perbankan, itu kan yang dihitung cash flow-nya. Ya, betul. Bukan aset yang dimiliki kan. Betul. Nah, ini yang disorot oleh Fitch juga, cash flow-nya kan. Bagaimana nasib cash flow kita sebenarnya di kuartal pertama, karena ya itu mengklaimnya sih naik. Cuma saya ragu karena beberapa kali klaim naik, pajak klaim naik, ternyata itu bruto yang naik. Sedangkan netonya tidak kan. Betul. Nah, seberapa clear sih kita bisa menjelaskan 17% dari pendapatan ini hanya untuk membayar bunga loh. Gitu. Artinya apa? Ada mismatch. Kita akumulasi utang, tapi belanjanya nggak membuat penerimaan kita bertambah gitu. Nah, ini yang kemudian kita perlu soroti. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita nggak kemudian meningkatkan penerimaan kita, lama-lama penerimaan kita semuanya habis untuk bayar utang. Gitu. Bayangkan sekarang utang plus cicilan pokok sudah 34% dari penerimaan. Berarti kan kita punya fiscal space itu sekitar katakanlah 66%. Betul. 66% dari PDB. Ini 66% dibagi lagi untuk belanja pegawai, transfer ke daerah, subsidi energi. Kalau penerimaan kita nggak naik, utangnya terus naik, ini akan terus menyempit nih yang kita bisa belanjakan gitu. Karena udah kemakan untuk bayar utang. Jadi di sini pentingnya bagaimana masyarakat menyoroti betul-betul belanja negara itu untuk kebutuhan yang betul-betul produktif gitu. Karena kalau enggak, sisa anggaran untuk hal-hal lain menjadi sangat-sangat terbatas dan terkikis. Masalahnya adalah tidak hanya besaran utang, tetapi utang kita juga dalam bentuk dolar Amerika. Rupiah menembus level 17.000. Kemana Bank Indonesia setelah ini? Saya kembali.